Ya, baik, kembali dengan saya memberikan topik yang baru, yaitu penggunaan daripada elliptical construction. We know that elliptical construction is to combine two sentences into one short sentence. In bahasa Indonesia, we know menggabungkan dua kalimat yang mempunyai kesamaan. Jadi kita gabungkan dua kalimat menjadi satu supaya kalimatnya tidak kedengaran bertele-tele. Nah, apa yang perlu kita ketahui untuk mempelajari elliptical construction? Nah, let's check this. Things we have to know to learn elliptical construction is that we need auxiliary. Kinds of auxiliary consist of number one, to be. Jadi to be itu terdiri dari is, am, are digunakan untuk simple present tense, was, were digunakan untuk kalimat yang sudah lampau ataupun simple past tense. Kemudian to have, kinds of have is have, has, and had. Jadi untuk simple present tense kita gunakan have dan has, dan apabila kalimatnya sudah lampau kita ganti have dan has menjadi had. And the third is to do. Jadi to do itu bagiannya do, does, did. Sama juga untuk simple present tense kita gunakan do, does, dan untuk simple past tense kita gunakan did. Kemudian modals. Untuk modals kita pelajari bagian-bagiannya. Yang pertama can, could, will, would, shall, should, may, might, must. Nah, saya bantu bahasa Indonesianya dapat, akan, seharusnya, boleh, harus. Nah, itulah bagian daripada auxiliary verb yang harus kita kuasai. Nah, kemudian bagaimana rumus untuk membentuk kalimat elliptical? Let's check. Number one, ada dua rumus yang harus kita pelajari untuk mempelajari elliptical construction, di mana kalimatnya adalah kalimat positif. Nah, rumus yang pertama kita gunakan and so. Nah, setelah and so nanti kita tambahkan auxiliary. Maksudnya kita pilih salah satu dari sini tergantung daripada kalimatnya. Kemudian ditambah dengan subject. Dan rumus yang kedua adalah kita tambahkan nanti and setelah kalimat yang pertama kita tambahkan and dan diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh auxiliary yang positif, kemudian kita gunakan to. Nah, itulah penggunaan daripada rumus elliptical construction untuk kalimat yang positif. Saya akan memberikan contoh penggunaan daripada elliptical construction supaya kita saling memahami bagaimana membentuk kalimat elliptical construction. Let's check examples. Nanti di sini saya sediakan dua kalimat, kemudian kalimatnya nanti kita gabungkan menjadi satu. Jadi nanti ada dua cara penggabungan sudah saya sediakan di sini. Oke, let's check. She is hungry. That is sentence number one. I am hungry. Kita ketahui artinya dia lapar, saya lapar. Nah, bagaimana menggabungkan kedua kalimat ini menjadi satu? Let's check how it works. She is hungry and so am I. Jadi rumus tadi she is hungry, setelah she is hungry kita tambahkan and so. Nah, setelah and so kita tambahkan auxiliary. Yang mana auxiliary di sana? Jelas dalam kalimat kedua kita temukan auxiliary-nya adalah to be. Jadi ini kita kembalikan ke sini. So am, kemudian langsung ke subjek. So am I. Dia lapar, begitu juga dengan saya. Nah, itulah penggabungan yang pertama. Yang kedua, kita gunakan she is hungry and I am too. She is hungry and I am too. Dia lapar dan saya juga. Jadi rumus yang kedua kita gunakan setelah kalimat kedua kita tambahkan and tambah subjek, kemudian auxiliary-nya. Jadi kita harus ketahui auxiliary-nya dulu, yang mana yaitu am. Kita pindahkan ke sini and I am tambahkan to dan saya juga. Itulah kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang kedua, we love English. Kami suka bahasa Inggris. Kalimat yang kedua, he loves English. Dia suka bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita gabungkan ini? Let's check.
We love English and so. Nah, perhatikan mengapa di sini menggunakan does, karena dalam kalimat kita tidak menemukan auxiliary. Jadi otomatis kalau tidak ada auxiliary dalam kalimat tersebut, langsung kita gunakan to do. Jadi bagian daripada to do itu adalah do, does, did. Tetapi karena kalimatnya positif, kita gunakan do. Nah, mengapa does? Karena di sini menggunakan kalimat subjek orang ketiga tunggal he, sehingga kita gunakan does. Oke, kita kembalikan. We love English and so does he. Kami suka bahasa Inggris dan begitu juga dengan dia. And so tambah does tambah he. Oke. Yang kedua, we love English and he does too. Kami suka bahasa Inggris dan begitu juga dengan dia. Jadi pembentukannya setelah kalimat pertama we love English dan langsung menggunakan rumus and tambah subjek and he does too, dan dia juga. Jadi setelah subjek kita gunakan auxiliary ditambah do. Oke. Demikian kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, he can sing a ballad song. Dia dapat bernyanyi lagu balad. Yang kedua, my brother can sing a ballad song. Abang saya dapat bernyanyi lagu ballad. Nah, bagaimana kita gabungkan menjadi kalimat yang singkat? Let's check. He can sing a ballad song and so can my brother. Dia dapat bernyanyi lagu ballad dan demikian juga abang saya. Jadi setelah kalimat yang pertama kita gunakan and so, kita tambahkan can, karena dalam kalimat yang di atas kita temukan auxiliary-nya adalah modals, yaitu can. Jadi langsung kita pindahkan and so can my brother. Oke. Kalimat yang kedua, he can sing a ballad song and my brother can too. Dia dapat bernyanyi lagu ballad dan abang saya dapat juga. Jadi bagaimana dia dibentuk? He can sing a ballad song, itu kalimat yang pertama. Kemudian yang kita singkat adalah kalimat yang keduanya. Jadi dia berubah jadi he can sing a ballad song and my brother, and tambah subjek, tambah auxiliary, tambah to, and my brother can too, dan abang saya dapat juga. Nah, itulah kalimat daripada elliptical construction, di mana kalimatnya adalah kalimat positif. Ya baik semua, demikian pelajaran yang telah kita bahas bersama. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi Anda dan bermanfaat untuk masa depan Anda. Dan jangan lupa klik share, comment, like, and tell to your friends to make your friends know about our channel. So see you next time. Whoa, I know I'm the coolest. Yeah. I know I'm the bomb. I'm the bomb. I'm the bomb. I'm a star that's super. Whoa. I'm number one.